Kalau sampai sekarang masih ada yang berangkat umroh, berarti Kementerian Agama saya ragukan dia bikin nyaman jemaah haji di tanah suci itu. Tolong hari ini keluarkan surat keputusan, tidak ada lagi travel yang memberangkatkan umroh ke tanah suci. Dan Saudi baru tahun ini juga sudah memiliki fatwa bahwa orang yang tidak menggunakan visa haji itu dianggap tidak sah gitu ya, karena memang juga potensi untuk mengganggu keamanan dan kenyamanan atau safety dari jamaah yang lain. Kenapa Bapak nggak larang, atau pemerintah Kementerian Agama tidak melarang pemberangkatan jemaah umroh sampai sekarang gitu Pak? Kenapa Bapak, apa alasan Bapak tidak mengeluarkan surat itu? Baik, terima kasih Pak John. Saya ke Saudi bulan Maret dan kami berdiskusi banyak tentang hal itu. Dan saya to the point aja, kenapa alasannya tidak melarang? Ya, sampai sekarang saya dengar negara yang mau menerimanya nggak mengeluarkan apa-apa. Kenapa? Yang negara yang ditempati umrohnya membolehkan Pak John. Ya kalau seumpamanya Bapak melarang, kan travel haji umroh itu kan di bawah kontrolnya Bapak. Betul. Ya di bawah Kemenang. Kalau misalnya Bapak melarang bahwa tidak ada satupun sejak tanggal sekian sampai sekian untuk berangkat, mereka juga tidak akan menerima. Memang orang pihak Saudi mengeluarkan, tapi kita larang, nggak boleh. Begitu sampai di imigrasi, tidak boleh berangkat di musim haji. Jangan sampai orang yang sudah umroh seolah jadi preman di tempat negara orang lain, Pak. Saya pengen artinya haji ini dapat dikelola oleh pemerintahan secara sukses, nyaman, mabrur bagi orang yang naik haji gitu loh. Tapi kalau sudah melimpah ruah di situ, keselamatan masyarakat juga tidak terjamin, keselamatan jemaah haji juga nggak ada artinya. Yang salah tuh Bapak nanti Pak. 1 menit Ketua, makasih Ketua. Saya betul-betul meminta kepada pemerintah, CQ Dirjen PHU, tolong bikin nyamanlah jemaah haji, tolong bahagiakanlah jemaah haji itu. Saya dapat informasi barusan bahwa sampai sekarang masih diberangkatkan jemaah untuk umroh. Saya dapat informasi, udahlah Pak, stop seluruh, berikan surat edaran bahwa mulai hari ini jangan ada lagi diberangkatkan jemaah umroh. Itu migrasi yang harus. Iya, kerjasamalah. Ribuan nggak bakalan bisa tertib di sananya Pak. Nggak bakalan bisa tertib. Tolonglah bikin surat keputusan, surat edaran bahwa kepada seluruh travel biro haji dan umroh di bawah kekuasaan Bapak, di bawah kontrol Bapak, supaya dikeluarkan surat keputusan supaya tidak ada lagi pemberangkatan umroh. Tadi disampaikan oleh Pak Wahid, dulu bulan Syawal aja tidak ada yang berangkat lagi umroh Pak. Kalau sampai sekarang masih ada yang berangkat umroh, berarti Kementerian Agama saya ragukan dia bikin nyaman jemaah haji di tanah suci itu. Pak, gampang saja sebenarnya untuk mengontrol tentang jemaah umroh itu. Kita tahu semua kita yang ada di sini kan sering keluar negeri Pak. Kemarin kami di Inggris, kami tidak memperlihatkan tiket kami aja untuk pulang, itu nggak dicap. Tidak dicap. Bapak bisa kerjasama sama imigrasi sama pemerintah Arab Saudi. Kalau Anda tidak bisa kerjasama sama pemerintah Arab Saudi tentang hal itu, ya saya ragukan. Jadi kalau seumpamanya ada tiket pulang, setidak-tidaknya beban moral dia tidak pulang sebelum 9 Zulhijjah. Jadi saya mohon kepada Bapak gitu loh ya, tolong hari ini keluarkan surat keputusan, tidak ada lagi travel yang memberangkatkan umroh ke tanah suci. Untuk
pertama kalinya Saudi mengeluarkan smart card. Jadi ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan Saudi yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah kebijakan smart card, ini baru pertama kali di tahun ini. Dan kami baru menerima atau sudah menerima pelimpahan smart card itu. Jadi smart card inilah yang nanti akan menjadi identitas jamaah haji, ya. Semua jamaah haji yang masuk kuota ataupun yang resmi visa haji, termasuk mujamalah itu dapat smart card juga. Nah, dari smart card ini kita akan ada satu QR code, begitu di scan itu sudah langsung kedetek, Pak. Data jamaahnya di mana, tempatnya siapa, daerah mana, itu detail sekali gitu ya. Dan itu yang mengeluarkan adalah Nusuk, ya, bekerjasama dengan company yang akan melayani jamaah haji. Nah, smart card ini juga yang akan digunakan oleh para jamaah ketika mereka akan bergeser ke Makkah bergeser dari Makkah ke menuju Arafah. Jadi menuju Arafah itu nanti desainnya itu adalah bahwa mereka akan naik bis dan dicek smart cardnya, begitu masuk langsung di-seal, Pak, bisnya. Yaitu di-seal, itu belum pernah kita di-seal dan tidak boleh ada naik atau turun sebelum mereka sampai ke lokasi. Nah, jadi ini saya kira langkah yang sudah dilakukan oleh Saudi Arabia untuk mengantisipasi adanya over capacity ataupun yang ilegal ataupun visa-visa selain haji. Dan yang mengumumkan masalah ini bukan hanya Menteri Agama tapi justru dari kerajaan Saudinya. Dan Saudi baru tahun ini juga sudah memiliki fatwa bahwa orang yang tidak menggunakan visa haji itu dianggap tidak sah gitu ya, karena memang juga potensi untuk mengganggu keamanan dan kenyamanan atau safety dari jamaah yang lain. Mereka menyampaikan pada kita bahwa kuota Indonesia 221.000 plus 8.000, 229.000 tahun lalu, tetapi jamaah Indonesia yang haji kemarin 240.900 orang, Pak. Karena itu terjadi over capacity di berbagai tempat dan banyak yang menggunakan visa-visa selain haji. Nah, oleh karena itu kami di dalam persiapan ini bekerjasama terus dengan Kerajaan Saudi Arabia, ya, khususnya Kementerian Haji dan Umroh untuk mendesainkan bagaimana sebetulnya pelaksanaan haji tahun 2024 ini agar terjaga juga mengenai keamanan atau safety-nya jamaah dan tidak terjadi insiden-insiden seperti tahun lalu, Pak. Izin pimpinan sedikit, Pak, pendalaman sedikit. Mohon maaf, Pak Profesor Hilman. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang antisipasi Bapak kelebihan jamaah. Pertanyaan saya dengan statement saya terakhir, kenapa Bapak nggak larang atau pemerintah Kementerian Agama tidak melarang pemberangkatan jemaah umroh sampai sekarang gitu, Pak? Kenapa Bapak, apa alasan Bapak tidak mengeluarkan surat itu? Baik, terima kasih Pak John. Saya ke Saudi bulan Maret dan kami berdiskusi banyak tentang hal itu. Dan saya to the point aja, kenapa alasannya tidak melarang? Ya, sampai sekarang saya dengar negara yang mau menerimanya nggak mengeluarkan apa-apa. Kenapa? Yang negara yang ditempati umrohnya membolehkan, Pak John. Saudinya itu membolehkan sampai tanggal berapa? Ya, kalau seumpamanya Bapak melarang, kan travel haji umroh itu kan di bawah kontrolnya Bapak. Betul. Ya, di bawah Kemenang. Kalau misalnya Bapak melarang bahwa tidak ada satupun sejak tanggal sekian sampai sekian untuk berangkat, mereka juga tidak akan menerima. Baik, jadi secara teknis tentu kita sampaikan hanya saja Pak John, orang yang berangkat umroh bulan ini itu kan persiapannya 3 bulan yang lalu gitu. Jadi mereka sudah masih diperbolehkan oleh Saudi. Saya pikir kalau diantisipasi dari awal, Pak, travel bureau-nya juga nggak bakal berangkatan. Wah, ini ada surat nih gitu kan. Kita antisipasi dari awal, Pak. Ini akan meledak nih. Di Arab Saudi itu akan meledak kalau kondisinya seperti ini. Ya, kalau nanti dorongan dari DPR bisa kita sepakati, kita akan bersama. Seperti saran saya, Pak, kan yang tadi ada 2 hal. Satu, visa ziarah yang dikeluarkan dilarang oleh imigrasi kita berangkat di musim haji. Visa umroh yang berangkat di musim haji dilarang juga berangkat. Memang orang pihak Saudi mengeluarkan, tapi kita larang, nggak boleh. Begitu sampai di imigrasi, tidak boleh berangkat di musim haji. Tapi kalau tidak musim haji, nggak ada hak kita melarang orang mau ziarah.
Nah, di musim haji saja, begitu tanggal haji tidak boleh berangkat. Artinya Kementerian Agama koordinasi dengan Kementerian Hukum. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Jadi catatan kami, pimpinan. Saya minta tambah nanti, karena masalah visa ini tidak hanya Dirjen Imigrasi tapi juga Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri untuk dihadirkan di sini. Sebab mereka itulah yang bisa mengontrol seluruh duta besar di dalam mengeluarkan visa. Masih bagaimanapun itu tanggung jawab Kementerian Luar Negeri melindungi WNI di luar negeri. Jangan sampai mereka itu terantar atau ditipu-tipu. Itu menjadi masalah baru. Saya tidak ingin saya 10 tahun yang lalu sampai ke Penjat Tahrir di dekat Jeddah itu betapa banyak yang umrah yang bertahan itu kemudian bermasalah. Masalahnya itu kadang-kadang travel juga ada yang nakal. Paspor kan di tangan travel. Nah, oleh travel ini digunakan untuk orang yang tidak bisa pulang untuk pulang. Begitu makhluk yang aslinya mau pulang, lah ini sudah exit, katanya sudah keluar. Akibatnya masuk penjara. Yang parahnya lagi, mereka itu mukul-mukulin orang Somalia di penjara, berdarah-darah. Orang Somalia mengadu kepada kita, ini orang Indonesia mukulin kami. Jangan sampai orang yang sudah umroh seolah jadi preman di tempat negara orang lain, Pak. Itu melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Jadi saya minta tambahan Dirjen Protokoler dan Konsuler Kementerian Negeri. baik. Lanjut Pak. Baik, jadi sampai saat ini Pak Ketua dan para pimpinan dari bulan Januari sampai Mei itu jamaah yang berangkat dan melaporkan, Pak John. Ini yang melaporkan ya, karena tidak semua melaporkan ke Siskopatuh. Itu 595.834. 595.834 dalam kurun waktu 5 bulan ini, dari Januari sampai Mei. Dan di dalam sistem kami sejak 19 April sampai 19 Mei itu tercatat 122.000 yang berangkat, 122.856 itu berangkat dalam 1 bulan terakhir, dan kembalinya 106.684. Jadi ya kira-kira ada sekitar sisa 16 ribuan, Pak. Nah, di Kerajaan Saudi itu membatasi sampai 15, betul ya? 9 Zulqa'dah ya. Betul ya? 9 Zulqa'dah. Jadi sampai sebelum haji ya, 2 minggu sebelum haji gitu ya. Jadi 15 Zulqa'dah sampai 7 Zulhijjah ya. 29 Zulqa'dah. Jadi masih sampai tanggal 5 Juni besok, Pak John. Itu ketentuan dari sananya. Dan mereka mengumumkan dari awal. Mungkin menjadi tantangan buat kami, dan terima kasih atas masukannya, adalah mengenai tingkat kepatuhan, Pak. Jadi ini di satu sisi Saudi itu membuka lebar kedatangan, tapi mereka itu hanya minta kepatuhannya. Silakan berangkat, tapi tanggal sekian Anda harus tinggalkan. Nah, ini yang sekarang sedang disampaikan pada publik adalah jamaah haji agar sampai tanggal 5 Juni jamaah umroh harus sudah tidak boleh ada yang di Mekah. Karena izin pimpinan, ya. Saya orang Indonesia, Pak. Saya tahu sedikit banyak saya tahu tentang tabiatnya orang Indonesia, Pak. Mohon maaf, astagfirullahaladzim, saya sampaikan, kalau Bapak berpatokan kepada tingkat kepatuhan, nggak yakin saya, Pak. Nggak yakin. Tapi setidak-tidaknya kalau ada proteks tiket pulang, bisa jadi. Kita tahu sendiri, Pak, pengalaman kita berapa 2 kali 3 kali kita setahun ke Tanah Suci itu tidak pernah diperiksa kapan kita pulang, mau berapa lama kita di sana. Benar nggak Pak Irfan?
Nggak pernah, Pak. Mumpung ada haji lagi. Mana ada, Pak? Kapan lagi gitu kan ceritanya kan gitu loh, Pak. Nah, saya bukan apa-apa, Pak. Saya pengen artinya haji ini dapat dikelola oleh pemerintahan secara sukses, nyaman, mabrur bagi orang yang naik haji gitu loh. Tapi kalau sudah melimpah ruah di situ, keselamatan masyarakat juga tidak terjamin, keselamatan jemaah haji juga nggak ada artinya. Yang salah tuh Bapak nanti, Pak.